Para ilmuwan mengumumkan penemuan spesies dinosaurus baru di Mongolia yang diyakini sebagai nenek moyang dari Tyrannosaurus Rex atau T-Rex. Spesies baru ini diberi nama Kangkulu mongoliensis yang diperkirakan hidup sekitar 86 juta tahun yang lalu atau 20 juta tahun lebih cepat dari kemunculan T-Rex. Berbeda dengan T-Rex yang gagah dan menakutkan, Kangkulu memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih kecil, hanya seberat 750 kg, mirip dengan ukuran seekor kuda. Tubuhnya ramping dan kakinya kuat, memungkinkan ia bergerak cepat untuk mengejar mangsa. Para ahli menyebut gaya berburu ini sebagai mesopredator, atau serupa dengan serigala yang mengandalkan kecepatan dan kelincahan, bukan kekuatan tulang rahang. Ahli paleontologi dari University of Calgary, Dr. Jared Forrest, menyebut fosil Kangkulu menjadi penghubung yang hilang antara leluhur kecil Theropoda dan Tyrannosaurus raksasa. So unlike those really big apex predatory tyrannosaurs, it had these really long legs. It was probably quite fast, quite fleet-footed, so probably it was chasing down prey that was as big or smaller than itself, but it had the ability and the speed to be able to catch up to things that would have been quite quick. So it was probably kind of filling what we call a mesopredator role. So if you think of like a coyote or a jackal, something in the environment where they were basically they were mostly hunting things that were around their size. But shortly after this, our descendants, the Tyrannosaurs themselves, would have developed more and more features that would have eventually have led them to being able to push further and further into those apex predatory ecologies and being able to take down prey that was potentially even bigger than themselves, things like duck-billed dinosaurs and those horned dinosaurs like Triceratops and its ancestors. Yang menarik dari spesies ini juga adalah adanya tanduk kecil di kepala Kangkulu yang menurut ilmuwan mungkin berperan dalam menarik pasangan atau menunjukkan dominasi. Tanduk ini kelak berkembang lebih besar pada spesies seperti Albertosaurus dan Gorgosaurus. Salah satu penemuan penting dari penelitian ini adalah bukti migrasi antar benua. Migrasi ini menjadi kunci utama terbentuknya Tyrannosaurus besar di Amerika Utara. Mereka kemudian berkembang tanpa gangguan selama beberapa juta tahun, sebelum kelompok ini menyebar kembali ke Asia dan bercabang menjadi 2 jalur evolusi. Karena itu, analisis genetika dan evolusi menunjukkan bahwa dinosaurus ini merupakan bagian dari kelompok Eutyrannosauria, nenek moyang langsung dari 2 cabang penting, yakni Tyrannosaurini dan Alioramini. Penemuan ini bukan hanya tentang fosil baru, melainkan menyusun kembali peta besar evolusi Tyrannosaurus. Penemuan Kangkulu mongoliensis memberikan pemahaman baru tentang bagaimana predator darat terbesar dalam sejarah berevolusi dari makhluk lincah seukuran kuda menjadi raja predator di era akhir dinosaurus.